Ya. 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 Alhamdulillah sampai juga. Ini beda-beda kan? Beda-beda. Yang rombongan. Namanya siapa Bapak? Bapak namanya siapa? Fauzianto, Faujianto, tinggal di mana? Lamongan, Jawa Timur. Lamongan, Jawa Timur. Kalau sebelahnya namanya siapa? Irwanto, Tinggal di mana? sama, Lamongan, Jawa Timur. Lamongan, Jawa Timur. babat, Hah? babatnya, Babat. Babat sama Wingko, Babat mananya? dekat, Pas, Hah? dekat, dekat Oh, dekat. satu tempat. Desanya apa? Pereng. Pereng. Masnya desanya? Agrobit Semando, pasar, Oh iya. Nah ini sebelumnya nggak kenal. kenal, Kenal. Oh udah kenal. kenal, Nah yang nonton YouTube masing-masing. Masing-masing. Hah? Masing-masing. Masing-masing. duluan ini, Oh duluan ini. Terus gimana ceritanya? Coba lu cerita dulu bos. belum kenal, Ayo bos, cerita dulu bos. Sebelum saya kenal Irdayu, saya sudah menjalankan ilmu Irdayu. Mm-mm. mirip gitu, Yang mana contohnya bos? Kasih tahu saya bos. Macam apa itu? Punya utang bisa lunas, sendiri, sendiri. Ha-ha, gimana? Ilmunya kayak gimana bos? Terangin ke saya bos dikit-dikit. Ceritanya Bos. gini, Pak. Ceritanya saya kan punya utang bank kan. Nah, waktu itu belum dia marah-marah, masih belum lunas kan, masih tahap angsuran. Heeh. Tambah lagi pinjam koperasi saya. Itu pun jumlahnya cuma sedikit angsurannya bulannya itu. Mm-mm. Saya cuma bisa bayar satu kali aja itu. Mm-mm. Nah, waktu itu cuma bisa bayar satu kali, keadaan kerja pun sepi, nganggur kan. Kebutuhan makan hari-hari pun nggak ada. Terus saya domelin sama istri itu waktu makan pagi. Kenapa dia marah bos? Kalau boleh tahu. Masalahnya kan sudah punya tanggungan masing-masing. Mm-mm. Tiap bulan harus ada uang buat bayar angsuran itu. Sudah kesepakatan lah kasarnya. Mm-mm. Beda bank, beda koperasi. Ya. Istri saya sendiri pun ada, saya sendiri pun ada. Mm-mm. Waktu saya kerja sepi, saya nggak bisa bayar koperasi. Mm-mm. Saya bilang sama istri, tak tolonglah pinjam kasih uang dulu, pinjam uang kamu dulu. Bayar ini saya punya angsuran koperasi itu, cuma sedikit kan itu. Mm-mm. Nah, dia malah ngomel-ngomel. Terus saya marah itu waktu makan sarapan pagi itu marah saya. Mm-mm. Uang segitu aja nggak bisa ngasih pinjam dulu. Saya marah-marah, tanpa saya sadar, saya sumpah serapah itu. Nanti loh, Jumpainnya gimana bos? bank kamu ada yang bayar, saya bilang begitu. Nanti loh bang kamu ada yang bayar. Terus istri saya bilang, mana mungkin uang kita yang pinjam ke orang lain yang bayar. Bukan orang lain, Allah yang bayar. Saya bilang begitu. Besoknya terjadi 2 kali angsuran bahkan. 2 kali angsuran. Man, lo datengin ke bapak tadi, bisa gak dia copot celana panjangnya man? Lo tanya dulu, kalau nggak bisa lo copotin dulu man. Jadi dia biar nggak susah. Copot celana dalamnya, celana panjangnya bisa gak? Lo tanyain dulu. Sebentar. Kalau lo yang nyopotin ntar gue kasih uang copot. Terus gimana bos? Mulai dari mana tadi? Nanti bang kamu ada yang lunasin. Itu nanti bang kamu ada yang, bukan ada yang lunasin. Saya ngomong, kalau saya ngomong ada yang lunasi, habis semua utang istri saya. Ada yang bayar, saya bilang begitu. Ternyata terjadi dua kali angsuran. Sempat nggak percaya istri saya. Dia punya saldo kan masih ada uang kan buat jagain buat angsuran ke depannya kan. Waktu bayar bulan sekarang sama bulan lusa itu dia cek saldonya itu masih ada. Padahal waktu itu harus bayar kita kan. Siapa yang bukain celana panjangnya? Bisa. Ibu yatim yang bukain. Galau dasar. Itu sempat nggak percaya itu, Pak. Sempat nggak percaya, terus dia libur cuti kerja kan. Pergi ke pihak bank, tanya pihak bank. Mbak, saya numpang tanya, Mbak. Bulan sekarang Copotin dulu celana panjangnya dia. Bisa gak copot celana sudah bayar panjang? belum, dia bilang. Lo mandiin, pakai sikat Itu WC. pihak bank bilang sudah, Mbak. Terus yang bilang kemarin sudah, Mbak. Heran istri saya. Terus bilang sama saya cerita. Terus ikutlah belajar sama saya. Cuma sebentar itu. Cuma sebentar terus berhenti sendiri. Soalnya kan ilmu
mengamalkan ilmunya Allah itu kan kita berharap tapi nggak boleh mengharapkan kan itu. Nah, itu yang nggak bisa namanya apa itu nggak sabaran lah. Nah, maunya instan-instan kan gitu. Nah ini berangkat bareng dari sana. Nah, bareng-bareng. Naik bus apa naik Bus. travel atau naik apa? Bus. Naik bus. Nah, bus. Oh, kok iso janjian? Siapa duluan yang ngajak kalau boleh tahu? Saya ngajak. Hah? Saya ngajak. Oh ya, yang ngajak. Masalah saya tahu. Kok mau? Tahu duluan. Hah? Masalah saya tahu duluan. Oh, Mas yang tahu duluan. Ah. Kok mau diajak sama Masnya, Bapak? Dia jelasin, ditunjukin. Mana mic-nya? Deketin mic-nya. Dia jelasin terus nunjukin videonya, saya lihat kok masuk akal. Iya. Ya, masalah tentang agama Al-Qur'an semua dasarnya. Iya. Itu aja. Pak, tadi yang datang tadi, Pak, itu kalau sholat setahun sekali, Pak. Ini tadi. Oh, yang Ya, sakit tadi yang Bapak tadi, Iya. sholatnya setahun sekali. Idul Fitri aja. Tapi setelah dia keluar dari sini, saya nanti mau sholat setiap hari. Tuh, bayangin Pak. Yang tadinya sholatnya setahun sekali, Idul Fitri aja. Alhamdulillah dia mau sholat lagi. Minimal setiap hari ya, raketan subuh tok. Raketan subuh tok, duhur tok, asar tok, maghrib tok, isya tok, pokoknya sholat. Kedua Pak, dia nggak pernah baca Quran. Alhamdulillah. Kedua, dia datang yang kedua kali. Yang pertama dia tidak ngaku. Yang kedua pun tidak ngaku kalau nggak saya, maksudnya nggak saya jebrotin. Jadi saya tanya, Pak, Bapak pernah datang ke pesugihan di mana? Bapak pernah datang ke pesugihan. Kok Pak Haji tahu? Tahulah kalau di sini enak ada depan pasti Bapak pernah datang ke pesugihan. Iya, saya datang ke pesugihan ke pantai selatan, laut selatan. Taruhannya apa Pak? Nyawa Pak. Sugih enggak. Yang ada berantem mulu sama istrinya, ribut mulu. Utangnya ya nambah, ya duit ada tapi utang. Baru tadi dia ngaku, iya Pak Haji, saya datang ke pantai laut selatan. Nyari pesugihan. Tahun berapa Pak? 2005. Coba bayangin. Tadi barusan. Itu yang digerogotin ekonomi, kesehatan, baru terakhir nanti nyawanya. Nah kalau Bapak nggak privat begini, nggak kelihatan. Kan kalau kita rombongan terlalu banyak, jadi kan nggak fokus. Kalau ini kan fokus nih. Kayak tadi kan fokus tuh, satu aja tuh lihat. Cecernya. Pesugihannya apa, ini apa, terus tadi cecer. Cecer terus. Nah, jadi Bapak diliatin YouTube-nya sama Masnya. Iya. Terus Bapak nonton. Iya. Oh. Tertarik. Apa? Tertarik. Oh, tertarik. Iya. Terus ini gimana waktu mau ngajakin Bapak ngomongnya gimana? Yuk kita ke Bogor atau gimana? Ya, saya bilangin, saya ceritain, saya kasih lihat itu YouTube. Bukan YouTube sih, Apa? Facebook. Oh, Facebook. Dari Facebook saya. Oh, dari Facebook. Nah, Mas saya ikut saya Mas ke Bogor, teman saya. Mm-mm. Ini kayaknya kok ilmunya kok sama dengan saya yang apa? Yang saya praktekkan sama Yeah. persis. Mm-mm. Tuh. Dia kok minat. Oh, minat. Gak apa-apa kalau apa salahnya dicoba kan gitu. Apa salahnya dicoba? Ah. Kalau saya tuh minatnya gini ya. Ya. Kita lagi susah, kok seperti kasih jalan. Oh, iya dikasih jalan. Makanya Walaupun sekedar informasi dulu Iya, ya. iya. Ini kan belum praktek kan. Iya. Nanti saya ajarin. Iya. Nah, terus kedua kan ingin melihat kalau YouTube lain kan banyak hoak ya. apa? Banyak hoak, editan kadang-kadang. Oh, banyak kan editan, hoak. Kadang-kadang sebagai contoh doang. Apa? Sebagai contoh doang. Oh, Yang sebagai punya, contoh. Jadi niatlah ini ngajak langsung ke sini dipaktain ada beneran. Mm-mm. Malah tambah yakin saya, Pak. Kemarin datangnya semalam berdoa kalau bisa walaupun berbuat 2 juta Paksain. bisa berdua aja, Iya. nggak ada yang lain. Ya Iya. alhamdulillah berdua. Berdua. Amin. Bener loh. Amin. Ucapan adalah doa. Pak, biasanya kalau 2 juta, 7 orang. 10 orang. 13 orang. Ini kok nggak ada.
Kan kemarin Cuman 2 dibilang- orang doang. Kemarin disuruh privat, nggak mau saya. Saya pengen coba doanya dulu. Bisa nggak berdua? Ya alhamdulillah. Oh kemarin banyak. Oh kemarin nggak ngikut Bapak? Nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Mau nyobain, alhamdulillah. Oh, ucapan adalah doa Pak. Amin. Kenapa besok Bapak pulang dari pulang dari sini Bapak nggak coba lagi cuman dengan hajat yang berbeda. Seperti yang Bapak tadi ungkapin. Saya maunya privatnya berdua. Saya maunya privatnya berdua. Orang berangkat berdua. Pak biasanya Pak yang namanya hari Senin itu banyak Pak. 13 orang. Minimal 10. Makanya tadi kan saya harusnya kan tadi kan saya kontrol nih ke rumah sakit. Kata dokter saya yang pertama kedua. Pak Haji diopname ya. Hah? Emang sakit apa dok diopname? Itu kakinya Pak Haji kan nyandung. Itu jadi ada nanahnya. Jadi ini di lab leukositnya naik. Jadi Pak Haji mesti istirahat total 2 hari. Lah saya tanya ada tamu gak? Ada, berdua sama sendiri. Aduh jauh-jauh. Udahlah saya bilang. Datanglah dokter saya nih yang bedah nih. Kata dokter bedahnya. Pak Haji, ini mah nggak usah di ruang operasi, di ruangan saya aja. Berarti saya nggak usah diopname dok? Nggak usah. Minta uang balik lagi. Pak Haji udah deposit berapa? 25 juta dok. Alah, ini saya kasih memo. Dikasih memo, duitnya balik lagi, deposit. Tadi udah dikabarin kok. Oh, udah dikabarin? Apa kabarnya? Ditunda. Oh, ditunda? Nggak bisa saya bilang, dalam hati. Oh, dalam hati? Oh, dilawan sama dia. Saya udah jauh-jauh dari Lamongan. Dari Lamongan ya? Tanpa ragu-ragu. Iya tadi kan saya telepon kakak saya. Ini dokternya bilang saya mesti diopname 2 hari. Ya udah, ini yang privat ditunda aja. Iya deh. Saya bilang begitu, tapi kata dokter yang terakhir nih yang mau ngoperasi saya, datang nih dokter yang 2 udah mesti diopname karena kalau dari ruang operasi nggak boleh, mesti di ruangan rawat. Kata yang bedah, ini mah Pak Haji yakin ya di ruangan saya aja operasinya. Jadi di ruangannya dia tuh dioperasi sama dia. Berarti saya boleh praktek dok? Boleh. Boleh. Berarti doanya Bapak juga. Jadi Bapak pada saat diumumin ditunda Bapak batinnya apa dalam hati? Harus bisa privat. Hari ini. Jangan besok. Harus bisa. Padahal harusnya saya Kemis buka prakteknya kan Selasa Rebo diopname 2 hari. Saya mikirnya gini ya. Deketin mic-nya Pak. Berangkatnya mendadak, persiapannya kan kurang. Iya. Nah, kita maksain. Jadi harus maksain juga saya ke sini. Oh iya betul. Top. Gue setuju. Jadi saya kalah ya Pak ya. Dokter yang 2 tuh kalah ya. Yang menang dokter yang 1 tadi yang operasi sama saya ya. Saya izin tadi. Dok, boleh gak saya praktek dok? Saya live dok jam 1. Live-nya diundur jam 3 boleh gak? Boleh dok. Tapi bisa ya dok? Bisa. Ya udah tadi dibersihin sama dia, dioperasi, dibersihin, dipasang. Oh doanya Bapak ya luar biasa. Wow. Nah kalau sekarang nih saya jadi semangat nih sama Bapak. Karena Bapak ucapan adalah doa. Nah sekarang saya mau tanya nih. Masnya hajatnya apa? Bapak hajatnya apa nih? Maksain ke RDAY. Ayo bos. Pak Miki deketin bos. Bos ambil minumin Haji Marco. Saya kesini biar dia semangat. hajatnya sengaja minta doa barokahnya anak RDAY dan restu Pak Haji sendiri. Boleh. Dan memperdalam keilmuan saya ke RDAY. Ya. Minta ijazahnya minta ijazahnya Pak Haji dan karomahnya lah. Boleh. Masnya apa hajatnya? Ya nggak jauh beda, yang penting endingnya terakhir. Ya. Ya tetap tajir melintir. Oke. Endingnya tapi kalau tahapannya ya berangsur. Ya. Yang Jadi gini Pak, Mas. Nanti terangin bos. Biar hajatnya terkabul minggu ini. Ya. Maunya saya bulan ini harus cair 10 miliar. Amin. Nah. Pakai ilmu setan. Ajarin ilmu setan. Setan aja terkabul, maksudnya kita enggak. Pakai ilmu setan. Ya, Bapak nyambung yang ditekankan Pak Haji tadi. Iya. Jadi kita
belajar dari hajat yang cepat terkabul. Bapak kan maunya hajatnya dikabulkan Allah dengan cara yang mudah, tidak ribet. Iya. Nah, itu syaratnya itu kita harus menjadi manusia yang lapang dada, legowo, menerima segala ketetapan dan ketentuan yang Allah berikan kepada kita saat sekarang. Pasti ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada kita itu pasti ketetapan yang terbaik. Kontrol di atas kentang masih ada gak? Nugget Ketetapan masih ada yang gak? terbaik. Apa? Maka kita harus Nanti kalau menerima habis Denny suruh beli baik itu kentang masih ada gak? Coba semua ketetapan lihat Allah di kita freezer. terima Kentang, dengan nugget, lapang goreng-gorengan dada. masih ada gak? Saus ada gak? Diterima dengan lapang dada. Baik itu ketetapan yang menurut kita positif maupun yang Negatif. Baik. baik. Jangan negatif. Oh, yang baik. Jadi seperti itu. Jadi ketetapan Allah yang positif maupun yang baik harus kita terima dengan lapang dada. Jadi seperti orang tua kita dulu kalau bertanya kan pasti iki apik apa apik le? Apik. Saat menghantarkan mayit, saat mau dibawa ke liang, ada nggak pertanyaan? Almarhum ini baik apa baik? Baik. Iya. Nanyanya gitu kan? Iya. Iya, nanyanya begitu. Sae nopo sae, Pak? Sae. Ingat ya? Iya. Iya, orang Jawa begitu. Nggak ada ngomong bagus apa jelek. Kecuali jelek. Nggak ada. Di Bogor juga begitu kan. Sama. Ini mayat baik atau baik? Baik. Iya. Ini kita kadang enggak. Isoporale. Isoporale. Jangan dong. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Jadi Bisa nek gitu. ngongkon anake minimal kan iso to? Nah, iso to? Iso. Enggak. Iso apa ora? Iso. Jadi orane ora disebut. Iso to? Iso. Nah, ini keyakinan. Iya. Nah, keyakinan hajat terkabul ini kita jangan kalah sama setan. Maka Pak Haji menyebutnya ilmu setan. Kita harus lebih dari itu. Keyakinan kita dan kelapangan hati kita melebihi setan. Jangan kalah sama setan. Iya. Kenapa kita sampaikan itu? Saat iblis dikutuk oleh Allah menjadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang terlaknat, yang akan menghuni neraka, iblis protes enggak? Protesnya pripun? Hah? Dia kan enggak protes, dia menerima. Saya terima ketetapanmu Allah, engkau tetapkan menjadi makhluk yang terkutuk, tapi saya hajat, punya permohonan. Harus Apa dikabulkan. permohonannya iblis? Iya. Permohonan yang pertama, berikan saya umur panjang, beri tangguh saya hidup sampai hari kiamat. Dikabulkan nggak? Dikabulkan. Hajat yang keduanya apa? Langsung di ACC oleh Allah. Apa hajatnya? Beri izin, rekomendasi kepada saya, surat mandat, izinkan saya untuk mengajak anak cucu Adam menjadi pengikut saya. Diizinkan enggak oleh Allah? Dikabulkan enggak? Silakan. Dikabulkan. Silahkan bagi mereka yang mau. Iya. Tetapi mereka akan aku beri petunjuk untuk tetap berada di jalanku
tempatku, kata Allah. Tapi kalau mereka ikut jalanmu, seperti tamu yang tadi, jalannya ke pantai selatan, jalannya ke gua-gua, jalannya ke gunung-gunung. Banyak gunung yang dijadikan tempat memuja. Iya, iya. Hajatnya terkabul. Yakinnya yakin kepada laut selatan, yakinnya kepada gunung, baik itu di Gunung Kawi, gunung apa lagi? Gunung apa di sini? Gunung Semeru, Gunung Semeru. Gunung Kemukus. Sahari, Wah ini tonggone, Gunung Kemukus. Gunung Kemuk, Gunung Sahari, banyak India. Nah, itu tempat membuat dia yakin hajatnya terkabul lewat itu. Itu berarti ikut siapa tadi? Setan. Diizinkan oleh Allah, diizinkan. Allah memberikan janji, setan juga memberi janji. Memberi pengharapan. Kita bersekutu dengan Allah. Tapi banyak juga yang bersekutu sama setan. Tapi kita tetap harus mencontoh setan. Dari sisi apanya? Legowonya. Ya, legowonya. Dari Jangan mata sabar tir ya Pak. Kalau sabar Dari jengkel mata ditahan. dulu. Pasrah, Ya. legowo, lapang dada, ketetapan dan ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita saat sekarang. Dengan legowo, yakin pasti hajat kita, permohonan kita dikabulkan Allah. Seperti siapa? Setan. Setan dengan legowonya hajatnya dikabulkan tunai, langsung dijawab tanpa reserve, tanpa ada kata-kata penutup di dalam perjanjian. Nanti kalau perjanjian ini akan ditinjau kembali kalau ada kesalahan, kekurangan yang ada dalam perjanjian ini akan ditinjau kembali. Biasanya gitu kan di perjanjian, di akad itu, di perjanjian kerjasama akan ditinjau ulang. Tetapi ini enggak, Allah memberikan Kentang kurang nggak? Nugget. kepada Ambil. jin, kepada setan, Ini. kepada iblis itu Kentang langgeng nugget. tanpa peninjauan kembali. Abadi hidupnya sepanjang Kentang nugget. masa Apalagi? sampai hari Roti kiamat. tawar. Menggoda manusia diizinkan tanpa Sausnya batas. pedes, yang pedes. Bagi yang mau Kentangnya beli dipersilahkan. banyak. Anak-anak suka Bagi yang kentang. mau diizinkan. Roti. Mau ikut Roti setan bakar, pakai silahkan, apa? Coklat mau atau ikut pakai apa? petunjuk disilahkan. Diberi pilihan kita oleh Allah. Maka kalau kita mengikuti ajakan setan, berarti kita itu akhirnya memelihara sifat 18 itu. Jadi kalau kita tidak legowo, kita pasti akan menyalahkan, kita akan sedih dengan keadaan, betul? Betul. Kita tidak menerima ketetapan Allah yang kita hadapi sekarang ini, kita pasti mengeluh. Ya Allah, uripku kok ngene ya, sampai kapan? Pasti sedih, pasti murung. Karena kita tidak menerima. Pasti jengkel. Jengkel ke siapa? Kepada Allah juga. Pasti kepancing jengkel, pasti cerewet, pasti komen. Ngomeni ketetapan Allah. Kok yang ini toh Allah ki? Salah saya Salah apa? saya apa? Kenapa harus saya? Waimi dijawab why not? Itu. Iya. Iya kan? Akhirnya terpeliharalah sifat setan itu bersemayam di dalam hati kita. Bersemayam, terpelihara.
Maka kita tidak boleh memelihara sifat itu di hati kita. Harus kita bersihkan. Jadi dengan kita menerima takdir dan ketetapan Allah, maka sifat 18 itu akan hilang. Harus legowo. Kenapa harus legowo? Karena Allah menciptakan hati kita, menciptakan jiwa kita itu dengan sempurna. Allah bahkan bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya di surat As-Sams. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Kalau sempurna, maunya Allah harus dijaga. Supaya apa? Supaya kita beruntung. Hajat Bapak akan terkabul. Beruntung, kaya raya, sejahtera, bahagia, usahanya selalu untung, hidupnya selalu untung. Apapun yang dipegang selalu jadi uang. Apa syaratnya? Qad aflaha man zakkaha. Qad, pasti, sungguh kamu akan aflaha, beruntung. Uripmu untung terus le, maka anaknya dikasih nama untung. Ben untung terus, biar beruntung. Jadi uripnya untung itu ya ada. Jangan dinamain sabar. Sabar. Sabar yang Terus tidak sabar. terus Terus sabar. ngelus dodo. Jadi tuh anak orang tuanya ngelus dada mulu. Sabar, sabar. Janganlah. Selalu beruntung. Syaratnya apa? Qad aflaha man zakkaha. Syaratnya kamu harus zakah, harus membersihkan, mensucikan apa? Hati. Iya. Mensucikan jiwa. Kalau dibalik, kalau kamu mensucikan jiwamu, kalau kamu menjaga kebersihan hatimu, maka kamu akan beruntung. Tapi sebaliknya, kalau kamu memelihara keburukan, kejelekan, sifat 18 itu ada di hatimu, sifatnya iblis, sifatnya setan kamu pelihara di hatimu, kata Allah apa? Wa qad khaba man dassaha. Ada tambahan wa, berarti penting banget. Kalau tadi kan hanya qad. Nah, sekarang wa qad, dan sungguh pasti niscaya kamu akan merugi. Kamu akan buntung tidak untung, kamu akan sengsara, kamu akan menderita. Kenapa? Karena kamu dassaha. Das diambil di bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya das, artinya di Indonesianya debu. Diambil das, bahasa Arabnya arti Indonesianya kotoran. Das diambil bahasa Arab, bahasa Inggris, das itu bahasa Indonesianya debu, sama bahasa Inggrisnya das, bahasa Arabnya juga das, kotor, Inggris debu. Jadi dasaha, mengotori, memberikan debu di dalam hati. Apakah harus 18 memberikan debu? Satu saja berarti berdebu. Satu sifat saja jadi kotor. Kalau kotor kita akan, kata Allah apa? Rugi. Hajatnya tidak terkabul. Kalau hatinya bersih, hatinya suci, hajatnya terkabul. Kita jadi selalu untung. Hatinya bersih itu kita akan memancarkan sinar, cahaya, harum, semerbak, mewangi, indah dipandang. Karena yang kita tanam adalah cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, bergembira, berceria. Tapi kalau sedih, sifat negatif yang ditanam itu gelisah, murung, nggak enak dipandang. Iya, iya.
Ibarat kita menanam kebaikan ini di dalam hati, ibaratnya kita menanam bunga. Kalau bunga ditanam semerbak mewangi, kupu-kupunya datang apa kita kejar-kejar? Datang sendiri. Kupu-kupunya datang sendiri. Kupu-kupunya nikmat hidup di dalam bunga-bunga itu. Dia bercengkerama, kejar mengejar, bahkan bercumbuhan di atas bunga. Pernah melihat Pak ya? Iya. Tapi syaratnya hatinya harus bersih, hatinya harus ditanam bunga yang indah kebaikan. Kalau jelek, pergi kupu-kupunya. Masuk? Masuk. Jadi harus terima takdir dan ketetapan Allah agar hajat-hajat kita dikabulkan Allah dengan mudah. Seperti halnya setan yang legowo maka hajatnya Allah kabulkan. Maka hatinya jadi bersih. Karena kita legowo hati kita jadi bersih, tidak ngeluh, tidak komen. Dengan hati bersih maka hajat terkabul, rezekinya datang sendiri. Jadi ini sebetulnya ilmu dasar yang disampaikan Pak Haji, rezeki, uang mengejar kita. Tidak harus mengejar uang. Katanya apa? Tidak tanpa kerja uang datang. Kalau nyeri otot, ada counter pain. Syaratnya di situ, legowo dan hatinya bersih. Maka uang datang, rezeki datang, hajat terkabul. Bapak hajatnya kaya raya, sejahtera, bahagia, selalu beruntung. Syaratnya 2. Legowo, jangan kalah sama setan. Hatinya bersih, jangan ngikuti setan. Seperti setan tidak boleh ngikuti setan, tapi dicontoh apanya? Legowonya setan. Rezeki mengejar kita. Coba tanyain dulu, udah nyambung belum yang diterangin? Bisa Pak? Nyambung, masuk di Masuk. hati dan masuk di pikiran kita. Sudah. Masuk ya? Masuk. Jadi kenapa Pak Haji selalu menekankan hatinya bersih? Karena dengan dari hati yang bersih ini akhirnya hatinya positif. Pasti akan menimbulkan pikiran yang positif. Dengan pikiran yang positif, maka ucapannya pun positif. Ucapannya positif, tindakannya pasti positif. Hati positif, pikiran positif, ucapannya positif, tindakannya positif. Kalau ini menjadi kebiasaan, terus dilakukan berulang-ulang, terus diulang, akhirnya menjadi namanya kebiasaan, namanya habit. Kebiasaan kita positif. Kalau kebiasaan Bapak positif, nanti istrinya juga positif, anak positif, maka sekeluarga ini menjadi budaya yang positif. Tapi kalau negatif, pikirannya negatif, ucapannya negatif, tindakannya pasti negatif. Kebiasaannya jadi negatif, selalu bertengkar suami sama istri. Walaupun baik, tapi karena hatinya negatif, maka tindakannya akan negatif. Nggak ada bener. Iya. Betul Pak? Bapak duduk manis, diem, istri lewat karena negatif, salah. Wong lewat meneng wae. Orang reken wong lewat. Rata-rata. Nggih? Karena negatif. Akhirnya Bapak juga jengkel. Lah, jawab ya ditegur ya salah. Lah ora gelem negur ngopo? Nah, bertengkar. Jadi bertengkar. Jadi bertengkar. Tapi kalau positif, Bapak diem,
karena habitnya positif, istri lewat, ngopo Pak, gasang lamun, ngopi po. Karena hatinya positif. Kelontan. Hah? Hatinya positif, pikirannya positif, ucapannya jadi positif. Ngopi sik Pak ya, ben gak ngelamun. Rokoknya pontek, tak tukokne rokok Pak. Iya. Tindakannya jadi positif. Kita yang sebetulnya juga ngelamun bener, piye ya. Tapi dengan istri yang sumringah, tindakannya baik, kita jadi bersemangat. Iya, bangkit. Kayak ada energi baru. Energi baru. Iya. Asalnya dari mana tadi? Aura positif. Hati auranya positif, pikirannya positif, ucapannya positif, tindakannya positif. Tapi kalau hatinya negatif, ya tadi mikirin negatif, ucapannya misuh-misuh, tindakannya banting. Contohnya negatif, kita sudah punya rumah, kita sudah punya mobil, kita sudah punya motor, itu kan udah soge. Itu kata orang sawang sinawang, tapi prakteknya kita motornya nyicil, mobilnya nyicil, rumahnya nyicil. Kok gitu? Karena auranya negatif. Kita belum punya kemampuan beli tunai, DP, ngutang motor, DP, ngutang mobil, DP, ngutang rumah. Iya Pak? Jadi orang lihatnya, wah soge temen. Kemarin nyalonin bupati, soge. Coba lihat ke dalam, utangnya berapa? 25 miliar. Calon bupati tidak jadi, tidak terpilih jadi bupati, utangnya 25 miliar. Apaan itu negatif. Calon DPRD, caleg DPR RI, nggak terpilih, utangnya 30 miliar. 100 miliar. Utangnya 100 miliar kemarin. Rumahnya soge, tapi sertifikatnya di bank. Mobilnya bagus, BPKB-nya di bank. Anaknya sekolah di luar negeri, tapi bayarnya pakai utang, ya Pak? Nah, saya nggak mau begitu. Pokoknya caranya utang lunas, kita auranya dibikin positif dulu. Prasangka baik. Coba terangin. Gimana caranya biar dia positif dulu? Iya. Percuma kalau sholat, Ya. taubat, baca Quran 12, tapi kalau kita auranya masih Iya, negatif, maksud saya itu gitu. sama juga kita bakar duit. Ya. Terangin. Ya, jadi aura negatif itu hajat ibadah perilaku yang kita lakukan itu bukan semata-mata karena Allah. Jadi palsu. Hatinya apa yang ditampilkan dan apa yang di dalam hati itu tidak sejalan. Beda. Beda. Kan kalau sholat wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Ya. Hidupku, matiku, ibadahku ikhlas semata karena Allah. Itu bener. Tapi kita bacanya enggak wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Tapi kita bacanya apa? Kita bisa membacanya selendro menjadi inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza wa kabel tembaga wa Innova wa Xenia wa Harusnya kan Al-Fatihah. Dia ngucapnya apa tadi? Alpat. Ya apa? Iya. Gak boleh. Jadi harus lillahi ta'ala karena Allah. Saya makan karena Allah. Saya bekerja karena Allah. Saya berbuat baik karena Allah. Ini kan kita enggak. Kita bekerja untuk cari uang. Ya apa? Orang uang datang sendiri kok. Enggak ada. Iya. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup dan matiku ikhlas semata karena Allah. Enak, creamy, tanpa tambahan gula. Oatside, ahlinya oat milk. Tapi kan kita enggak. Karena apa? Karena dunia. Nah itu diperbaikin dulu. Ajarin. Luruskan
Karena Allah nyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah, niatnya pokoknya ibadah, perbaikan, yakin, pasti Allah memberi hasil. Kita berbuat ikhlas karena Allah. Masalah 10 miliar, masalah 1 miliar, masalah rezeki datang itu sudah janji Allah. Pasti itu bonus. Jadi ada istilah, kalaulah kita beribadah karena surga, karena takut neraka, apakah kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, kita tidak beribadah kepada Allah? Nah, kita beribadah saja, masalah nanti neraka atau surga itu adalah bonus ketetapan dari Allah. Yakin saja, Allah merintahkan berbuat baik, baik. Hatinya harus dibersihkan, bersihkan. Karena Allah sudah berjanji, apa? Akan beruntung. Kita membersihkan hati berarti kita mohon ampun. Kata Allah, kalau kalian mohon ampun, maka akan aku lipat gandakan hartamu. Syaratnya apa? Mohon ampun. Itu di surat Nuh, nanti dibuka Bapak. Coba bener enggak ya? Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Suruh mohon ampun di ayat 10-nya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sungguh dia maha pengampun. Suruh mohon ampun. Apa bonusnya? Ada 5. Tak lompatin. 1 saja karena sudah mau buka puasa. Buka puasa. Jadi yang Bapak hajatkan, apa kata Allah? Wa yumditkum bi amwal, maka akan aku lipat gandakan, akan aku tambah berlipat ganda apa? Amwal, harta kalian. Jadi harus yakin dengan kita ini bersih hati, mohon ampun pada Allah, Allah akan otomatis akan lipat gandakan. Apakah rezeki itu karena kerja keras? Orang kaya yang karena kerja keras, kalau kerja keras itu menjadi cara untuk kaya raya, maka mohon maaf, kuli bangunan, tukang beca, kuli panggul di pelabuhan, kerjanya keras, tidak kenal siang, tidak kenal malam. Dia kerja terus, istirahatnya pun terbatas dengan kerja fisik. Kalau itu menjadi syarat untuk hidup bahagia, kaya raya, pasti mereka yang kaya. Lebih kaya. Lebih kaya harusnya. Dia Kalau keras. itu menjadi syarat, benar? Iya, benar. Iya. Masuk saya. Masuk. Masuk, Jadi paham. Masuk Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Jadi yang bikin kita rezekinya banyak itu karena ridho Allah, atas kehendak Allah. Karena Allah meridhoi apa yang kita hajatkan, mengabulkan apa yang kita hajatkan kita karena sudah dekat sama Allah. Kok ada yang tidak ibadah, tidak ini juga kaya? Itu tadi karena hatinya bersih. Walaupun dia karena masalah harta kekayaan itu, Allah punya sifat Rahman, sifat Rahim. Diberikan kepada siapa saja. Karena semua hambanya diberikan hak yang sama. Yang berbuat baik akan diberikan balasan langsung. Jangankan yang seperti itu. Tadi kembali yang pertama, setan yang menentang Allah, jelas-jelas menentang ketetapan Allah, tapi karena dia legowo, hajatnya dikabulkan. Kaya raya enggak setan? Kaya raya kaya mana sama manusia? Kaya raya setan, setan bisa hidup tanpa ada kendala. Bahkan bisa ngasih kekayaan kepada orang yang bersekutu sama dia. Tapi dengan syarat.
Nyawa. Nyawa. Paham. Iya dong, terakhir Ada nyawa. taruhannya. Nomor 1 ekonomi dulu. Ekonomi, rumah tangga, terakhir baru nyawa. Nanti kita mati kayak kedobongan pisang, kita dijadiin begundal. Tidak ada yang gratis. Nggak ada yang Nggak gratis. ada yang gratis, itu waras. Kenapa nggak dari dulu Pak warasnya? Kalau saya tuh tanyanya gini. Deketin mic ya, deketin Iya, mic ya. nanyanya kendalanya nanti sewaktu mau rezeki tanpa terduga seperti mencairkan yang terbentur. Kalau yang lain alhamdulillah diijabah. Karena kan di Zariyat 23 dikatakan seperti ucapan hambaku, prasangkaku. Demi Tuhan langit bumi terjadi. Itu yang aku pedomi dari dulu. Saya harus sehat selalu. Dari umur 9 tahun sampai sekarang belum pernah alhamdulillah sakit. Cuma nengok orang sakit doang belum sakit. Belum pernah. Bersyukur. Alhamdulillah. Cuma yang aku kejar ke sini membalik fakta kayak Pak Haji bilang bisa cair ke rekening. Itu yang belum pernah terjadi. Pak, tamu RDAY saya tanya, bos kalau bisa cair 100 miliar, cuman satu Ji, nggak boleh punya sifat busuk, sifat itu yang 18. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Bapak dari 18 ada berapa sifat tuh? Dilihat ada 3. 3, yang mana tuh? Yang mendukung ucapan. Terus? Dengan kata keras dendam. Terus? Ya itu doang. Yang lain-lain kan jengkel. Dengan ada jengkel terucap, terjadi. Itu Kalau yang- masnya dari 18 yang mana yang dominan? Paling jengkel emosi. 2, 3. Pak, jangankan 18, 3 nggak boleh, jangankan 3, 1 nggak boleh. Terangin. Jangankan 18, 1 nggak boleh. Bocor halus pun nggak boleh. Ya. Terangin. Jadi sifat itu adalah penyakit hati. Karena penyakit, maka 18 itu optimal yang dirumuskan Pak Haji. Itu sudah akan mengganggu. Jangankan 18, langsung lompat 1 saja itu akan mengganggu hajat terkabul. Allah jalan yang tinggal selangkah pun akan terganggu. Iya, iya. Yang gampang masuk di logika kita, Bapak dari Tuban, ya, Iya, Lamongan, Ya, sama. Tuban, berjalan ke sini naik mobil berdua, mobilnya sudah diservis, bensinnya full, tolnya disiapkan, sopirnya sudah mahir, tetapi di bannya kena paku 18. Nyampe ke Bogor enggak kira-kira? Enggak bakal nyampe. Kalau dipaksa pasti membahayakan diri sendiri dan orang lain, apalagi di jalan tol. Begitu bannya dipaksa, terus oleng. Berbahaya terhadap diri kita dan orang lain. Bahkan istilah Pak Haji, bocor alus pun tidak boleh. Tanpa ada paku, di luar yang itu apa? Was-was, ragu-ragu, khawatir. Was-was itu juga godaannya setan, kata Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membikin hati manusia itu selalu was-was, bimbang, bertanya-tanya, apa bisa ya cair? Apa bisa masuk ke rekening? Apa bisa datang 10 miliar? Kapan? Nah, yang jelek tuh kita nanyanya ke diri kita sendiri, kapan? Kapan ya cair? Kapan ya punya duit 10 miliar? Kapan? Nah, kapan tuh nggak boleh. Kalau Bapak ngomong kapan, Allah nggak mau jawab. Yang jawab, kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Kapan
kita kebayar utang. Kapan-kapan kita akan terkabul. Mungkin besok atau di hari ini. Nah itu Pak, saya nggak mau Bapak ngomong nanya kapan. Kapan ya punya duit 10 miliar, nggak mau. Saya nggak mau. Tapi Bapak harus ngomongnya pasti cair. Pasti punya 10 miliar. Pasti terkabul. Yang seperti Bapak tadi, pasti nggak diundur. Pasti saya peripatnya berdua. Pasti Pak Haji datang. Pasti. Itu orang tua saya yang ngajarin dari kecil. Nah, Cuman yang maksud saya itu kok yang mau ini kok gak bisa. kenapa? Belum bisa. Tapi nggak pernah bilang kapan-kapan. Kok gagal nggak pernah. Pasti tapi nggak muncul-muncul. Karena Bapak berharap. Kalau yang lain muncul. Ya, Bapak bisa nggak boleh berharap? Kuncinya nggak boleh berharap. Karena kalau orang udah bilang pasti, nggak boleh ada tandingan. Tandingan tuh berharap. Jadi kalau Bapak bilang pasti, berharapnya dimatiin. Loh, pasti. Tapi kalau Bapak bilang pasti, tapi di sini Bapak bilang teretak-teretak berharap, langsung namanya bocor alus. Oh iya. Bocor alus beda sama paku. Itu kan paku. Yang 18 tuh paku, bolong. Kalau bocor alus tuh di pinggiran pelek. Iya betul? Karena dia bengkok jadi bocor alus. Bukan bocor. Kalau itu paku tuh. Yang 18 tuh. Fatal. Gundah, gelisah, murung, sedih tuh. Tapi kalau berharap bocor alus. Terangin. Jadi Bapak nyampaikan tadi termasuk yakin, pasti, yakin, tidak bertanya tapi kok belum, itu juga bocor halus. Bocor halus. Kok belum ya, itu juga bocor halus. Jadi makanya bocor halus itu nggak terasa kan kita motor, mobil itu kan nggak terasa, tapi ternyata ini mengganggu. Diperiksa nggak bocor, nggak ketancep paku. Pakunya nggak ada. Nah, meriksanya harus Dilepin ke dalam air. dalam air. Belubuk. Oh, dari peleknya, sepeleng. Jadi sama kalau Bapak mau diperiksa dibawa ke laut. Giring. Kadang saya bandingin, Lebek rendah. ya. Sebenarnya sih kalau Bapak mau ngecek terkabul apa enggak, Bapak tinggal peripat kayak begini aja kan ketebak nih. Ngobrol berdua, ngobrol bertiga kan ketebak lama. Bocor alus. Paling didendamnya. Gitu ya. Tapi Itu yang susah ya banget. sifat jadi Bapak termasuk kenapa harus disampaikan satu pun itu mengganggu? Karena satu pun Bapak dendam, Bapak jengkel, itu pasti merembet ke yang lainnya. Orang dendam, orang jengkel itu pasti ngeluh. Ngeluh pada orang yang kita jengkelin. Orang jengkel pasti bikin kita sedih. Ya kan, karena kita jengkel pada seseorang, maka kita sedih akhirnya. Kita jengkeli, ngopo yo kok gini terus. Nah, kita sedih. Karena sedih, kita akhirnya juga murung. Karena murung, kita bisa saja gundah, bergejolak jiwanya. Akhirnya mikir juga. Akhirnya ngomeni orang. Akhirnya mukanya juga suntuk. Nah, kena semua. Jadi dari satu pun ucapan Bapak hanya 3, itu esensinya, artinya itu 18-nya juga kena. Tetap bocor. Bocor, masih diembat juga, Diembat bannya juga. robek. Bannya robek, peleknya rusak. rusak. Akhirnya nggak bisa dipakai semua. Peleknya rusak, bannya robek, nggak bisa. Awalnya apa? Bocor. Awalnya bocor alus. Awalnya bocor satu paku, merembet. Tadi 2, Bapak 3. Akhirnya rusak, bannya harus diganti. Karena bannya rusak masih dipakai terus, akhirnya peleknya rusak. Hancur. TK terus, lahernya, asnya, akhirnya jebrot,
bodinya apa namanya? Bodinya juga yang ini mesinnya juga rontok juga kan akhirnya. Nyambung nggak nih yang diterangin Bapak tadi? Nambung. Nah, mau saya, Bapak bisa gak nih yang sifat 18 yang Bapak tadi sebut 3, masnya 2 sebulan ini nih, di Pasti bulan bisa. Juni ini nih. Iya, iya. Tinggal 15 hari lagi. Iya. Bisa gak tuh Bisa. dihilangin? Bisa. Saya maunya dihilangin. Kalau bisa cair pasti 10 miliar. Amin. Karena godaan itu doang. Amin. Pak Haji, apa iya dengan 15 hari saya bisa ngilangin sifat ini cair 10 miliar? Itu aja udah bocor alus. Apa iya? Apa iya Pak Haji dengan 15 hari saya ngilangin sifat yang 18 terutama yang 2 sama yang 3. Saya bisa cair 10 miliar. Itu aja Bapak udah nggak yakin. Dari mana? Dari mana Pak Haji, kan saya nggak kerja. Dari Allah. Kapan? Ya kan saya udah bilang. Pokoknya bulan Juni harus cair 10 miliar. Syaratnya hanya itu doang. Itu aja. Kalau saya sholat tobat, ya percuma sholat tobat kalau masih ada 3. Kalau saya baca Quran, ya percuma baca Quran orang itu masih. Karena itu kan sifat hati. Penyakit hati. Jadi penyakit hati. Jadi Bapak nih punya ibadah sholat baca Quran, sholat tobat, baca Quran nilainya 1000. Bapak dilanggar 3. Berarti kan min 3. Min 3 kali 1000 piro? Min 3000. Bukan nol. Bukan 0, minus. Di bawah. Masnya sholat tobat, baca Quran 12 juz tiap malam. Sedekah. 2 dilanggar, berarti min 2 dong. Min 2 kali 1000 berapa? Min 2000. Bukan 0, minus. Nah mau saya, bisa gak Bapak nih sebulan ini, yang itu jangan dilanggar, masih juga jangan dilanggar yang tadi, yang di 18, terutama yang 2 sama yang 3. Kalau nggak bisa Pak Haji, bulan Juli lanjutin lagi. Kalau nggak bisa Pak Haji, bulan Agustus lanjutin lagi. Sampai cair 10 miliar. Setuju gak? Ada pertanyaan lagi gak? Ada satu. Apa? Nggak. Bebas, siapa aja mau nanya. Bebas. Saya Deketin cuma- mic ya. Saya cuma satu pertanyaan aja inti dari kesini. Bagaimana cara menghilangkan tai lalat di penis yang warna merah? Bapak harus sedekah senilai makanan favorit Bapak. Apa makanan favorit Bapak? Rujak cingur. Berapa rujak cingur? 25.000. Minumnya apa? Es teh manis 5.000. 25.000 tambah 5.000 berarti 30.000. 30.000 kali jumlah anak yatim yang di masjid kali 12. Sedekahin senilai makanan favorit Bapak. Kalau Bapak nggak tolak balanya nggak dikerjain, utangnya nggak bakal bisa lunas-lunas. Hidup Bapak begini-gini aja, motoran, mobil-mobilan nggak mungkin. Kalaupun punya mobil, mobil second. Punya rumah nggak bisa kayak saya 1000 meter. Kayak dia 700 meter nggak bisa. Rumah Bapak paling cuma 300 meter, 200 meter, 100 meter. Kenapa? Karena ada tai lalat yang warnanya merah. Tolak balanya. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Saya cukup itu aja. Enggak, tolong gimana cara buat ini. Cara kerja ini bagaimana? Jadi Nyentong. supaya uang kerja saya. Apa? Supaya uang kerja saya bagaimana caranya? Oh nyentongin. Nah, nyentongin. Ada mana cara manggilnya? Ada nggak kertas ya? Ada nanti. Masnya nanti pakai uang, bibit nanti manggil. Nih. Tuh. Ada bacaannya. Kasih satu-satu. Bapak satu. Nah, ada nggak? Tunjukin mana tulisannya. Cara manggilnya. Ini mau centong, jadi nanti pegang uangnya Bapak yang uang tertinggi di Indonesia ya ada 50, 75, 100. dicentongin. Dicentongin. 50, 75, 100. Ini uang. Udah dicentongin 3 lembar. 3 lembar, centong ini. Alhamdulillah, atas ridha Allah Subhanahu. Nah, disebut ganteng,
datang, saya lagi butuh modal buat Modal, usaha. bawa temanmu Datang ke sini. sebanyak-banyaknya, ucap berapa gitu. Sambil kalau sakit-sakit boleh Dicentongin ya. jadi kalau manggil uang ya Ke dalam. gini, Kalau penyakit sakit, keluar. keluar sembuh. Gitu. Ucapannya seperti ini gitu ya. Praktek. Bisa? Saya mau bulan ini harus cair 10 miliar. Jangan nanya dari mana. Saya kalau nanya dari mana berarti Bapak udah ragu, bocor halus. Saya yakin. Hah? Iya. Seyakin yang tadi Bapak ucapin tadi. Buktinya kan saya harusnya dirawat. Nggak jadi dirawat. Harusnya masuk ruang operasi, nggak masuk ruang operasi. Di ruangan dokter itu di operasi kecil tadi. Ini mah operasi kecil Pak Haji, nggak usah di ruang operasi. Nggak usah dibius total. Ini hanya cuman dikasih bius pakai itu aja. Wah berarti saya bisa pulang dok? Bisa. Berarti saya bisa privat jam 1 dok. Jam 3 gimana jam 3? Oh iya jam 3. Jam 3 saya nyampe sini tadi. Bisa? Gini Pak Haji. Yakinnya? Kalau panggil uang saya bisa. Hmm. Tapi nggak bisa yang masuk rekening lewat orang-orang. Nggak apa-apa. Pak, Selama ini emang kita- langsung orang juara badminton? Kan enggak. Latihan dulu. Latih tanding. Baru ikut kejuaraan. Emang langsung orang badminton ikut juara? Enggak lah. Latihan dulu, siang malam, pagi sore. Besok latih tanding di kelurahan, di kecamatan. Kalau nasional latih tanding ke Cina, ke Korea. Nanti lombanya di mana? Di Inggris. All England di mana? Di Inggris. Latih tandingnya di mana? Di Korea. Nah, makanannya nggak cocok sama makanan Indonesia. Sampai mual-mual. Tapi karena kita mau juara, ya dilawan. Nah, Bapak juga begitu. Jadi kalau orang ngece, wong gemblong mana ada. Ngerok-ngerok duit isko teko 10 miliar wong gemblong. Bapak jangan langsung down. Haknya dia, mulut-mulutin dia, cangkem-cangkemnya dia. Kan yang kerja kita bukan dia. Saya juga dulu begitu Pak. Orang gila. Di Bogor macet jauh. Mana ada tamunya. Ini dari Lamongan. Tadi barusan dari Borobudur, Jawa Tengah. Kemarin dari NTB, dari NTT. Kalimantan Barat. Kalau Bapak lihat kemarin yang ada yang dari Amerika. Dia di Bali, nikah sama orang Amerika, dia tinggal di Amerika, kerja di Dunkin Donat. Terbang ke sini. Perjalanan 23 jam. Dulu saya diece orang, mana ada Pak Haji tamu. Atuh mau teko ke sini. Wes didatengin kandang embe. Mana ada, tapi saya bilang lawan. Cangkem DE men, karep-karepe. Sementing kita yakin. Bapak dari Lamongan berdua, jauh-jauh. Terus terang Pak Haji ya, kalau saya persis yang diajarkan orang tua saya. Cuma satu yang tadi bilang, yang aku belum bisa. Makanya aku cari paling ini yang ada di penis saya. Itu aja. Nah ini nanti Bapak kalau memang waktunya senggang, sama masnya senggang, waktunya panjang, masnya berdua nginep di sini seminggu. Gratis Pak Haji, gratis lah, masa nginep bayar, gratis. Makan gratis lah, nggak bayar. Besok hari Sabtu saya ada pembicara namanya Mbak Nadia. Dia punya pinjol 40, istrinya, suaminya pinjolnya 60. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, namanya Mbak Nadia. Kedua, dia ditarget, dia kerja di BRI ditarget 460 miliar. Dia bisa dapat duit 1 triliun. Nah besok dia mau jadi pembicara hari Sabtu jam 7. Kalau Bapak mau, saya nginepnya di mana Pak Haji? Ya nanti dikasih penginapan di bawah, Bapak nginep, tidur, gratis lah. Bapak makannya nanti di situ. Boleh gak saya setiap hari ke Masjid Ijab? Boleh lah. Boleh gak saya ke atas
lihat anak yatim boleh, tapi bapak nggak boleh ngasih duit anak yatim. Karena kalau bapak ngasih duit anak yatim, yang nggak kebagian nanti kecil hati. Iya. Kok saya nggak kebagian? Nah jangan. Jadi bapak jangan kasih duit. Lihat-lihat, makan-makan bareng nggak apa-apa, seneng. Anak-anak gelendotan nggak apa-apa. Nggak bisa Pak Haji, saya banyak kerjaan, mau pulang besok. Nggak apa-apa. Boleh nggak Pak Haji saya datang hari Sabtu? Bayar nggak? Nggak bayar, gratis. Acaranya di mana? Di atas. Ruangannya lebih luas, lebih gede. Nanti bapak dengar. Boleh nggak saya nanya Mbak Nadia? Boleh. Mbak Nadia, ajarin saya dong bisa punya duit 1 triliun seperti Mbak Nadia. Nah, nanti diajarin sama Mbak Nadia. Boleh nanya? Boleh lah, kan pesertanya banyak. Nanti bapak prioritasin duduknya di depan. Biar bapak bisa nanya. Karena kan tamunya banyak. Gitu. Dari mana? Dari mana-mana. Jawa Timur, Jawa Tengah pada datang. Nanti diobrolin berdua. Ya udah saya nginep Pak Haji sampai hari Sabtu, saya pulangnya Minggu. Ya udah nanti bilang sama ini, nanti disiapin kamarnya. Makannya di sini. Pak Haji kalau aku mau makannya di kantin yang bayar boleh gak? Boleh, makan di kantin bayar. Kalau makan yang di masjid gratis. Kan 3 kali makan ya? Iya. Jam berapa aja? Habis tahajud. Habis tahajud, terus Man. siang, Jam 2 siang. Jam 9 malam. Sama habis tahajud. Nah 3 kali makan. Kalau bapak lapar lagi nanti makan di kantin. Bapak lapar lagi mau ngerokok sambil ngopi di atas, santai. Boleh gak Pak Haji? Boleh, masuk gak boleh. Yang penting bapak dapat ilmunya. Iya. Kalau Mbak Nadia bisa punya uang 1 triliun, bapak juga harus punya duit 1 triliun. Orang gurunya sama kok, gurunya Haji Dwi Susanto. Cuman beda muridnya dia perempuan, bapak laki. Dia kerja di BRI, bapak swasta. Nanti diajarin. Tapi diskusi dulu berdua. Kira-kira ada kesibukan nggak? Selasa, Rebo, Kemis, Jumat ada kesibukan nggak? Rencana besok pulang. Oh pulang? Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti lihat YouTube kan live. Ya. Ada live besok hari Sabtu. Ya, bisa? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Saya mau cair 10 miliar Amin. bulan ini. Amin. Saya mau cair 10 miliar bulan ini. Bisa? Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Oke? Oke. Sip, cair 10 M. Terkabul. Amin. Ya. 10 M ya. Yo. Put, pesen makanan, Put. Ya. Oh, foto-foto. Yo. Mana HP-nya? HP-nya mana? HP-nya mana? J, foto J. Yo. HP-nya mana? Yo, sini. Yo, sini, Mas. Yo. Senyum. Senyum. Kasih jempol. Mana jempolnya? 2, 3. 1, 2, 3. Pakai HP-nya dia, J. Pakai HP-nya dia, J. Yo, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Sip, terkabul ya. Ya. Masnya sebelum pulang ke atas dulu. Tuh anak yatim kan rame. Lagi usap-usap kepalanya. Sebanyak rambutnya anak yatim, sebanyak berkahnya. Gitu. Ya, jangan pulang dulu, naik ke atas sebentar ya. Nanti saya nyusul ke atas ya. Yo, ke atas.